Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Ardelia, mahasiswa pasca sarjana UHAMKA pada jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah topik bertemakan pendidikan era digital memungkinkan siswa dapatkan pengetahuan berlimpah. Kemajuan teknologi telah mengglobal dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di sekolah merupakan sebuah kemajuan dalam menyongsong pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajarannya. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Manfaat internet bagi pendidikan yakni sebagai sarana mencari informasi, sarana mempermudah pencarian referensi, dan sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, internet juga dapat menyediakan fasilitas multimedia, penyedia sumber informasi yang relatif murah, penyedia sumber pelajaran tambahan, sarana untuk mencari beasiswa, mendorong penguasaan bahasa asing, serta mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Selanjutnya, sistem pembelajaran daring seperti open access, kampus merdeka, open content, open course, dan online course juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran digital saat ini. Saat ini anak-anak usia sekolah dasar 5-12 tahun menjadi pengguna teknologi terbanyak. Dampak positif dari perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan antara lain adalah: yang pertama, memudahkan dalam mencari informasi yang sedang dibutuhkan, baik bagi siswa maupun guru. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan dan dapat membuat kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam satu ruangan. Yang keempat, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet guna menjalin relasi baru. Yang kelima, munculnya metode-metode pembelajaran baru yang juga memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak dengan bantuan teknologi. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin mudah. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Dan yang kedelapan, dapat membuat perpustakaan online sehingga siswa dapat dengan mudah membaca atau menggali materi-materi yang diperlukan. Namun, meskipun banyak keuntungan akibat adanya digitalisasi pendidikan, masih banyak hal yang harus dikaji, terutama dampak negatif dari adanya digitalisasi pendidikan. Peserta didik yang cenderung kecanduan gawai adalah sebuah tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Karena hal ini justru akan membunuh generasi muda sehingga tidak lagi tertarik pada interaksi sosial dan hanya berada dalam dunia maya. Yang menjadi korban langsung atas dampak negatif yang timbul dari era digitalisasi ini adalah peserta didik. Semua pihak harus ikut mengontrol arus informasi yang diterima peserta didik agar peserta didik juga bisa kembali menerima pendidikan dengan baik dan benar. Kemajuan teknologi digital hendaknya membawa perubahan ke arah yang lebih baik, membantu semua proses yang sebelumnya berjalan lambat menjadi cepat. Peserta didik harus dibekali kompetensi yang memadai agar peserta didik dapat berkembang di era digital yang sangat kompetitif ini.
Berdasarkan bahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam bidang pendidikan. Pendidikan di era digital sangat memungkinkan para peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat melimpah. Pendidik dan orang tua dapat mengontrol dan mengawasi peserta didik agar tidak terjerumus dalam dampak negatif perkembangan teknologi. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai pendidikan di era digital. Nantikan pembahasan kita pada topik-topik yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.